Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya kalian? Baik-baik semuanya ya? Oke, amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman semuanya, melalui video ini saya dan kelompok saya, yaitu kelompok 7 dan 8 akan membahas sebuah permasalahan atau studi kasus dalam sebuah perusahaan. Yang pasti ada sebuah permasalahan yang harus kita selesaikan. Dan ini adalah salah satu tugas di marketing 3 di bawah asuhan Prof. Agusti Ferdinand. Perkenalkan sebelumnya, saya sendiri Syauki dan teman saya Laila, Dharma. Kemudian ada lagi Mas Brahma dan Mbak Atika, kemudian Mas Rohmanuddin, Monica, dan Rizal. Baiklah, kita langsung ke studi kasusnya ya. Jadi ada sebuah perusahaan bernama PT Andira Garment Corp atau lebih akrab disapa AGC yang didirikan pada tahun 1975 di kota Ujung Pandang. Di awal mula berdirinya cukup baik performa pemasarannya karena saat itu ia menggait pasar seragam kerja, jadi dari instansi-instansi. Dan ini cukup berkembang selama beberapa tahun. Namun sayangnya pada tahun 1980 penurunan terjadi cukup drastis hingga 80%. Dan dalam catatan situasi makronya, pada tahun 81 mulai tuh berdiri kompetitor-kompetitor di khususnya wilayah timur. Dan itu memberikan dampak yang cukup signifikan untuk pemasaran dari PT AGC tersendiri. Dan oleh karena itu perusahaan mengambil beberapa kebijakan. Namun sayangnya kebijakan-kebijakan yang dilahirkan dari manajemen perusahaan AGC belum mampu untuk mendongkrak pemasaran ataupun performa dari perusahaan tersebut. Maka dari itu, saya dan kelompok saya, yaitu kelompok 7 dan 8, akan mencoba mengulik permasalahan yang ada di PT AGC melalui sebuah metode, yaitu AIPO. AIPO itu apa sih? Ya, baiklah, AIPO adalah I, input, kemudian P, proses, dan O adalah output. Ya, dan ini merupakan salah satu metode dalam rangka penyelesaian masalah. Ya, ini dia input, proses, dan output. Dan kita akan mencoba untuk mensimulasikan mungkin ya, seperti gimana sih semacam diskusi yang terjadi di manajemen AGC bersama dengan kelompok 7 dan 8. Maka dari itu, tetap stay tune bersama kami dan check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam sehat selalu bagi kita semua. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan keluarga kita dari segala macam penyakit, terutama dari wabah virus COVID-19 yang saat ini mewabah. Saudara-saudara yang saya hormati, dalam kesempatan kali ini saya ingin membahas kondisi PT AGC, kondisi perusahaan kita yang semakin hari kayak nampaknya semakin mengalami kemerosotan dalam bisnis industri tekstil dan garment. Seperti kita ketahui, 3 tahun belakangan ini kondisi perusahaan kita semakin menurun, sedangkan para kompetitor kita semakin berkembang. Berkaca di masa lalu, perusahaan kita mampu bersaing hingga mampu menembus pasar luar negeri. Tentunya hal ini tidak terlepas dari kepiawaian tim marketing kita. Selain tentu saja tim produksi kita yang mampu menghasilkan produk yang dengan kualitas ekspor. Selain itu juga saya sampaikan di kesempatan kali ini bahwa beberapa relasi bisnis saya menghubungi saya, menginginkan kita untuk bergabung dengan perusahaan mereka. Mungkin mereka juga melihat kondisi perusahaan kita. Ada dari perusahaan otomotif dan juga ada perusahaan dari batik semar. Nah, pada kesempatan ini saya ingin kita berdiskusi, minta masukan, rencana kita atau skenario strategi kita, bagaimana kita akan mengembalikan kejayaan perusahaan kita. Silakan dari teman-teman marketing atau dari teman-teman yang lainnya memberikan masukan pada kita agar kita diskusikan bersama-sama, kita brainstorming untuk kembali kejayaan perusahaan kita. Silakan. Saya Rizal ingin menyampaikan usul dan saran. Jadi dengan kapabilitas yang perusahaan ini miliki, kita perlu memerlukan adanya rebranding. Jadi dalam rangka untuk membuat brand baru dan juga dengan tren fashion Indonesia untuk bisa bersaing di pasar Indonesia. Karena apa? Karena dalam track record perusahaan ini pernah berhasil
bersaing di pasar luar negeri. Jadi dengan kapabilitas yang kita miliki, PT AGC mampu untuk merebranding di dalam negeri. Jadi hal tersebut bisa lebih menarik minat masyarakat untuk membeli produk brand baru kita, karena dengan produk baru kita itu sesuai tren pakaian atau tren fashion yang ada di Indonesia untuk saat ini. Seperti itu, Pak. Saya juga setuju dengan pendapat Mas Rizal. Untuk mendukung rebranding, kita juga dapat melakukan brand equity. Karena brand equity juga membuat konsumen atau customer untuk lebih mudah mengenali keunggulan dari produk yang kita miliki. Karena ekuitas yang positif akan memberikan dampak yang baik untuk peningkatan penjualan dari produk kita. Brand equity juga salah satu cara untuk menarik customer yang baru serta membuat customer setia pada produk kita. Kita juga dapat mencontoh brand-brand yang lainnya seperti yang ada, yaitu Teh Botol Sosro. Mereka mempunyai tagline seperti apapun makanannya, minumnya tetap Teh Botol Sosro. Mungkin kita juga dapat melakukan hal serupa yang membuat strategi produk kita lebih dapat dikenali oleh para customer baru kita. Mungkin untuk selanjutnya kita juga dapat memikirkan untuk membuat tagline seperti itu. Mungkin ada tambahan atau lainnya dari Mas atau Mbaknya? Saya Laila akan mengasih saran tentang segi promosi. Kan dari yang sudah dijelaskan oleh Pak Brahma, bahwasanya pemasarannya sudah sampai ada yang sampai di pasar luar negeri. Oleh karena itu, kita juga akan mempromosikan di dalam pasar dalam negeri dalam sistem seperti kayak diskon, gratis ongkir, atau memberikan pasang banner atau iklan di media sosial, atau mencetak media cetak. Dalam sistem itu, untuk menawarkan 3 manfaat pokok seperti dalam sistem komunikasi, insentif, atau investasi. Perusahaan melakukan promosi tersebut untuk menarik perhatian konsumen dan menyediakan informasi bahwa setiap pembelian harus adalah sistem promosi tersebut. Perkenalkan, nama saya Romanuddin, saya dari bidang marketing. Di sini saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Laila, di mana dengan adanya promosi ini akan memberi nilai lebih kepada para pelanggan kita ataupun para pelanggan kita yang baru. Seperti dengan adanya diskon yang telah disampaikan oleh Mbak Laila, kemudian ada pemasangan banner ataupun iklan di media sosial, akan menarik pelanggan. Kemudian pelanggan akan membeli karena merasa pelanggan memiliki value yang didapat oleh pelanggan tersebut. Seperti dengan harga yang murah, si pelanggan mendapat kualitas produk dengan kualitas yang tinggi. Kemudian di sini bisa meningkatkan dari value equity dari perusahaan kita, di mana tidak hanya perusahaan tetapi dari segi pelanggan juga, karena di sini pelanggan bisa mendapatkan produk yang bagus tapi dengan harga atau dengan kenyamanan yang didapat mereka sangat baik. Terima kasih. Saya ingin menanggapi terkait yang dibicarakan oleh Pak Brahma tadi ya, mengenai tawaran ke pihak marketing kita, yaitu ada 2 perusahaan. Yang pertama adalah perusahaan otomotif dan yang kedua ada perusahaan tekstil juga, yaitu Batik Semar. Di sini saya ingin memberikan analisis saya sudah research juga terkait untuk perusahaan otomotif, seperti dirasa kurang pas ya untuk perusahaan kita, karena perusahaan kita sudah memiliki track record yang bagus di luar negeri gitu. Jadi lebih baik untuk mempertahankan apa yang sudah kita punya dan mengembangkan produk kita di dalam negeri, karena kita kekurangan ini untuk pelanggan di dalam negeri. Nah, untuk bentuk kerjasama perusahaannya itu sendiri, saya menyarankan untuk lebih ke Batik Semar, untuk perusahaan PT Batik Semar. Karena apa? Karena perusahaan ini memiliki pangsa pasar yang bagus, khususnya di Jawa Tengah dan di Pulau Jawa itu sendiri. Jadi fokus perusahaan kita itu akan membangun kerjasama dengan perusahaan PT Batik Semar supaya bisa memperluas pasar di Jawa dan di Indonesia, sehingga meningkatkan penjualan dan pertumbuhan ekonomi di masyarakat juga, seperti itu. Jadi saya menyarankan sih untuk lebih memilih ke kerjasama perusahaan di bidang tekstil supaya
fokus kita tuh tidak terpecah dan tetap sejalan dengan apa yang sudah kita punya dulunya, dan kita bisa terus mengembangkan produk yang kita punya seperti itu. Dan juga kita di sini kan sama-sama tekstil. Nah, kita bisa mengembangkan peluang di antara kedua perusahaan ini, perusahaan yang kita nanti kerjasamakan. Karena apa? Karena kan mereka fokusnya ke batik ya. Nah, di perusahaan kita kan ke seragam seperti itu. Nah, saya mengusulkan bagaimana kita juga mengembangkan suatu inovasi produk. Produknya di sini bisa mengembangkan unsur-unsur budaya Indonesia, yaitu di batik itu sendiri kita masukkan ke desain kita, yaitu di kemeja atau di kaos kita seperti itu. Jadi tetap mempertahankan budaya Indonesia, sesuaikan dengan apa yang masyarakat minta dan masyarakat sukai, sehingga kita bisa menguasai pasar di Indonesia dan juga di luar negeri. Karena menurut saya kedua perusahaan kita, perusahaan saya dan perusahaan kita semua dengan perusahaan yang PT Batik Semar itu memiliki track record bagus. Jadi kita bisa saya menguntungkan seperti itu. Nah, sekiranya mungkin ada yang sependapat dengan saya bisa menambah. Saya, Dharma, ingin menambahkan seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Intan tadi terkait kerja sama perusahaan. Ini sungguh sangat menjadi peluang yang baik untuk kita. Di sini kita bisa meningkatkan relationship equity kita, supaya nantinya ketika kita bertemu dengan pesaing-pesaing baru yang cukup kuat di Indonesia, kita sudah mempunyai modal yang cukup tinggi. Nah, di sini saya ingin sampaikan bahwasanya seperti yang disampaikan oleh falsafat Cina terkait perang Suzhou atau perang perdagangan yang ada di Cina, bahwasanya kecerdikan dan kesempatan itu adalah modal penting dalam memenangkan persaingan. Sehingga dengan memanfaatkan adanya tawaran kerjasama perusahaan tadi, kita bisa mempunyai relationship equity yang kuat, modal yang cukup kuat, sehingga kita bisa memenangkan persaingan di Indonesia, khususnya dalam bidang bisnis tekstil. Mungkin itu yang bisa saya tambahi dari Mbak Intan Monica. Pak Brahma, saya mau mereview sedikit ini ya. Jadi dari semua yang disampaikan teman-teman tadi, saya sudah membuat skemanya, dibantu teman saya. Coba minta tolong ditampilkan Mas, skema yang sudah kita rekap tadi berdasarkan teman-teman. Ada yang pertama terkait dengan brand equity ya, terkait brand equity, kemudian value equity, dan relationship equity. Ya ini saya rasa pribadi juga sangat kita butuhkan karena kita ingin membentuk customer equity. Ya dengan begitu kita bisa bangkit Pak Brahma. Mungkin Pak Brahma bisa menanggapi ini skema yang sudah tersajikan dari hasil review tadi yang disampaikan teman-teman. Silakan Pak Brahma. Jadi kita langsung fokus ke 3 titik ya. Ke brand kita juga harus kita tingkatkan. Kemudian kita juga harus mengenjot promosi kita, yang mungkin karena kemarin-kemarin kita terfokus di luar negeri, sehingga kita juga harus melakukan promosi juga karena kita adalah brand baru. Juga mungkin dari sisi kerjasama perusahaan mungkin juga bisa kita pikirkan ya. Baik, terima kasih teman-teman untuk respon dan tukar pikirannya. Mungkin untuk lebih detail dan mungkin bisa lebih konkretnya mungkin bisa kita bahas lagi lebih lanjut ya, bagaimana pengembangan strategi skenario buildingnya. Untuk saat ini ide-ide gitu sementara kita tangkap dulu, mungkin kita bisa selesaikan lebih detailnya lebih lanjut. Terima kasih saudara-saudara, saya kira cukup sekian dulu pembahasan strategi skenario kita pada hari ini. Demikian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.